Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli khalin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala khawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratim mustaqim. Salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alaihi wa alaihimussalam wa rahmatullah wa barakatuh. Amma ba'd. Faya ibadallah, ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'takifun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna allaha yaqulu wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa idza naza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipastikan setiap kali kita hadir pada perhelatan Jumat, khatib selalu memperdengarkan kepada kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti al-khadhu wal ikhtiyat. Takwa itu adalah waspada dan hati-hati. Makna literal, makna bahasa yang mudah kita ingat dan insya Allah mudah untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus waspada dan harus berhati-hati. Dimanapun, kapanpun, apapun yang kita lakukan hendaknya waspada dan hati-hati. Baik dalam kesendirian atau kebersamaan. Dalam kesendirian kita diajarkan oleh Allah supaya berhati-hati. Dalam kebersamaan apalagi karena kita bersentuhan dan bersinggungan dengan orang banyak. Seperti posisi kita di Indonesia. Sebagai anak bangsa yang besok pagi kita peringati hari ulang tahun kemerdekaannya itu, kita menyadari betul bahwa Indonesia bukan negara agama. Indonesia adalah negara bangsa. Mengapa Indonesia itu harus ada dan ada sebuah kekuasaan yang harus dibangun? Karena berangkat dari firman Allah surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, wa ulil amri minkum, dan penguasa di antara kamu. Karena kekuasaan ini merupakan sesuatu yang merupakan perintah dari Al-Quran para hadirin, maka kekuasaan ini disebut juga di dalam kitabnya Imam Al-Mawardi yang berjudul Al-Ahkamus Sultaniyah. Di sana disebutkan kekuasaan itu begitu penting karena apa? Secara teks pada kitab itu disebutkan al-imamah maudhu'ah li khilafatin nubuwah fi khirasatid din wa siyasatid dunya.
kekuasaan itu adalah lembaga pengganti kenabian. Jadi ketika Nabi sudah wafat, maka tidak ada kekuasaan lain kecuali yang dibangun oleh umat Islam. Apakah itu masa khalifah, masa dinasti Abbasiyah dan Umayyah, maupun sampai sekarang dan pada akhir zaman, kekuasaan itu harus dibangun. Karena apa? Karena kekuasaan itu disebut oleh Imam Al-Marthi sebagai fi khirasatiddin wa siyasatid dunya, untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan bermasyarakat. Indonesia, kita sebagai anak bangsa memahami betul bahwa Indonesia adalah negara bangsa, bukan negara agama. Negara bangsa yang berperadaban Islam. Kita lihat dalam sejarah para hadirin bahwa sejak pembentukan identitas nasional, Islam tampil bersama nasionalisme dan Marxisme. Nasionalisme adalah budaya asli Indonesia, sementara Marxisme adalah budaya peninggalan penjajah Belanda. Nah, di situ mulai ada kegalauan. Seorang tokoh Islam yang bernama Ki Bagus Hadikusumo mempertahankan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, para hadirin, 7 frase kata dalam Piagam Jakarta itu oleh Mr. Kasman yang menjadi juru kunci pemecah kebuntuan dialog kelompok Muslim dan kelompok nasionalis. Tarik-menarik antara kelompok Muslim dan kelompok nasionalis ini kemudian bagaimana supaya memperoleh jalan tengah. Indonesia bukan negara agama. Kalau Indonesia itu negara agama, maka bagaimana sulitnya apabila 7 kata itu tetap tertera di dalam Piagam Jakarta, yang kemudian Pancasila dilanjutkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Betapa sulitnya para hadirin untuk menjalankan syariat Islam. Maka kita kembali kepada sebuah buku yang ditulis oleh Abdul Qadir Audah. Dia sebutkan bahwa negara Islam adalah negara yang sebagian besar penduduknya itu beragama Islam dan tidak ada halangan bagi para penduduknya itu untuk melaksanakan ajaran agama. Oleh karena itulah, dengan merujuk pada pendapatnya Abdul Qadir Audah, sebetulnya Indonesia itu sudah masuk kategori negara Islam. Hadirin yang berbahagia, Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim. Ki Bagus Hadikusumo adalah tokoh Muslim dari yang mewakili Muhammadiyah, sementara Wahid Hasyim adalah seorang tokoh Muslim yang mewakili dari organisasi Nahdlatul Ulama. 7 kata itu agar tidak diakomodir. Kalau 7 kata itu ada, maka agama lain tidak bisa diakomodir untuk hidup di Indonesia. Karena itulah negara Indonesia yang eksis sampai saat ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan negara Madinah yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Indonesia itu dengan dasar negara Pancasila, kalau negara Madinah dengan dasar negara yaitu Konstitusi Madinah. Isi dari Piagam Madinah sesungguhnya adalah kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kemudian keselamatan harta dan benda, dan melarang untuk melakukan kesalahan dan pelanggaran para hadirin. Oleh karena itulah Madinah sesungguhnya tidak jauh berbeda, atau Indonesia sebetulnya yang ada sekarang ini tidak jauh berbeda dengan Madinah, negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW sebagai negara yang pluralistik. Negara Madinah ada agama Islam, ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada suku Khazraj, ada Bani Qunaiqa, dan suku-suku yang lain. Di Indonesia juga begitu. Ada beberapa agama yang hidup di Indonesia, berkembang,
dan memperoleh perlindungan. Indonesia ada, kita ketahui, 6 agama. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bagaimana posisi agama-agama yang ada di Indonesia seperti agama-agama yang ada di Madinah itu? Al-Quran secara pasti pada surah Al-Maidah ayat 48 menyatakan bahwa pluralitas itu menjadi sunnatullah. Ayat itu berbunyi, walau syaa rabbuka la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallah marju'ukum jami'a fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Seandainya Allah menghendaki, maka semua yang ada di dunia dijadikan satu, tidak pluralitas tapi satu, sama semua. Tapi Allah tidak menghendaki yang begitu. Maka Al-Quran mengatakan fastabiqul khairat. 6 agama yang ada di Indonesia itu mari berlomba. 6 agama yang ada di Indonesia mari berlomba untuk melakukan dan menemukan kebenaran. Tidak boleh menjadi wasit dari masing-masing agama atau majelis agama yang ada. Tidak boleh menjadi wasit untuk agama-agama yang lain. Karena itulah para hadirin, Indonesia yang sudah begitu stabil sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah substansinya, maka kita lihat ada beberapa fikih Islam yang sudah menjadi regulasi negara. Kita lihat seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Inpres Nomor 1 1991 tentang kompilasi hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji. Ini semua bagaimana usaha maksimal dari tokoh-tokoh Islam itu masuk dalam sebuah regulasi. Jangan sampai yang sudah mapan itu kemudian digoyangkan. Seperti bagaimana mengenakan jilbab itu kemudian dilarang dalam perayaan kemerdekaan yang akan datang. Maka dengan begitu, kalau kita melarang sesuatu yang sudah baku, yang sudah disepakati oleh para ulama, maka kita termasuk orang yang membuat jalan yang tidak baik. Kalau kita membuat jalan yang tidak baik, jalan keburukan, jalan kesesatan, maka dosa kita sebanyak orang yang melaksanakan dan tidak dikurangi sedikit pun. Ada sebuah hadis yang berbunyi, man sanna fil islami sunnatan sayyatan falahu wizruha wa wizru man amila min ghairi ayyang kusamanitaba. Barang siapa membuat inisiatif menempuh jalan keburukan, jilbab yang semula sudah disepakati sebagai pakaian dan busana muslimah kemudian dilepaskan dan dilarang untuk mengenakan ketika ada pengibaran bendera, maka ini termasuk sunnah sayyi'ah. Oleh karena itu, kalau itu betul-betul dilaksanakan, maka dosa orang yang menginisiasi itu adalah sebesar orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil ibadi wa ashrafi badika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizul ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulub wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibu wa khaliluhu al-hadi ila siratim mustaqim. Salawatullah wa salamu ala sairin nabiyyin wa kulli alin wa ala sairis salihin amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma barik fi auladina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alhum bi rahmatika min ibadika shalihin. Allahumma akhrusna bi 'ainika allati la tanam waqdufna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika 'alaina wa la tuhlikna wa anta thiqatuna wa raja'una. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka mimma sta'ataka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar.